Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan hari ini teman-teman insya Allah mendapatkan satu informasi yang bagus, yang menarik dan selangkah lebih maju gitu. Ketika ada teman-teman yang mengatakan kapan training center Persib akan dibangun atau ya berhubungan dengan TC maupun dengan GBLA teman-teman. Nah ini ya hari ini akan kita coba bahas setidaknya untuk pengetahuan lebih lanjut gitu ya teman-teman Bobotoh, biar ya lebih cepat tahunya lah daripada teman-teman yang lain yang tidak menyaksikan tayangan ini. Nah yang pertama, kemarin sesuai dengan janji saya setelah setidaknya ngobrol apakah boleh gitu ya membicarakan hal-hal mengenai ya finansial Persib Bandung atau bagaimana. Nah ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi ini berhubungan, nanti semuanya akan berhubungan mengenai serah terima GBLA, lalu training center dan juga keuangan Persib Bandung. Nah ini juga karena sudah sudah dibicarakan lah dan sering ditanyakan juga mengenai beberapa hal ini. Jadi mudah-mudahan bisa lebih bijak lagi teman-teman memandang Persib Bandung secara keseluruhan, baik dari skuad pemain, pelatih maupun dari finansial Persib Bandung itu sendiri. Baik, yang pertama langsung saja teman-teman, ini mengenai finansial Persib Bandung, yang mana kemarin pertanyaannya, Kang, apakah benar yang dikatakan oleh Kang Adit katanya sebagai sport director Persib Bandung ini mengatakan Persib itu lagi kurang duit katanya, atau finansialnya sedang kurang. Nah, apakah benar atau tidak? Ya sejauh ini memang benar teman-teman, jadi tidak bisa kita bicarakan secara keseluruhan ya, tapi PT PBB ini kan membawahi beberapa olahraga juga, bukan hanya sepak bola, bukan hanya Persib Bandung, tapi ada tim basketnya, akademi dan lain sebagainya. Nah ini khusus untuk Persib Bandung sudah kita bahas mungkin minggu yang kemarin gitu. Katakanlah Persib Bandung dalam satu musim itu dikasih jatahnya 300M oleh ya manajemen atau oleh petinggi Persib Bandung lah, PT PBB, dari mulai Pak Glenn dan lain sebagainya. Katakanlah 300M dalam setahun. 300M ini ya belum tentu balik loh gitu ya, belum tentu kembali ke semula uangnya. Itulah yang dikatakan Pak Teddy Cahyono waktu itu, bahwa ya klub sepak bola ya kita bakar uang sebetulnya, jadi belum tentu untung gitu ya. Nah ini juga memang betul, dari katakanlah contoh 300M setahun, PT PBB harus membagi ke beberapa bidang gitu, terutama ya Persib Bandung musim lalu mengeluarkan uang 150 miliar, sisa kan 150 miliar lagi, misalkan 300 dari 300 ini ya 150 untuk Persib, lalu 100 miliar katakanlah untuk klub basket, lalu macam-macamnya 50 miliar lagi ya untuk akademi, untuk kelompok usia dan lain sebagainya, untuk Persib Putri juga untuk pembiayaan, akomodasi segala macam. Nah ini yang memang harus betul-betul dikelola oleh manajemen Persib Bandung. Bagaimana caranya meningkatkan revenue atau pendapatan di luar subsidi yang sudah diberikan oleh petinggi-petinggi atau oleh PT PBB gitu ya. Nah inilah makanya menurut manajemen Persib Bandung, menurut Kang Adit juga diperlukan bahwa adanya sponsorship ini, kayak misalkan Planet Persib, lalu membuka membership dan lain sebagainya, itu salah satu upaya untuk meningkatkan revenue. Namun memang masih ada sedikit kesalahan katanya di situ, sosialisasi ke masyarakatnya atau ke Bobotoh, kalangan Bobotoh ini atau kalangan supporter Persib itu masih kurang, dan masih ada yang salah lah di situ dalam penyampaiannya, sehingga ya Bobotoh merasa dikotak-kotakan atau merasa ya aduh ya orang teboga duit ya, diajakan meren membership gitu ya kan, atau nggak diajakan program-program yang lain. Jadi yang ikut
Planet Persib itu yang lebih diutamakan karena yang mereka punya uang untuk ya setidaknya membantu Persib. Nah, inilah yang memang pola komunikasi yang akan coba dirubah oleh PT PBB. Makanya sekarang Kang Adit ini sedang gencar-gencarnya turun ke bawah gitu ya. Mau tidak mau menurut dia ya saya harus memperbaiki pola yang kurang gitu dari yang sebelumnya teman-teman. Jadi ya Kang Adit ini sering sekarang tampil di podcast atau undangan karena ingin berkesempatan untuk memberikan satu edukasi ya atau literasi yang baru lah untuk teman-teman Boboto bahwa ya sebelumnya begini yang sekarang kita coba perbaiki gitu ya. Jadi ada plus minusnya dari kepemimpinan pimpinan yang dulu dengan yang sekarang. Jadi memang tidak bisa kita sama ratakan, ada plus dan minusnya teman-teman. Namun kita perlu apresiasi dengan Kang Adit ini karena masih muda juga dan masih semangat untuk membangun atau merubah sesuatu sistem yang memang masih pabaliut di Persib Bandung gitu ya, terutama masalah ya orang-orang di manajemennya yang mungkin kurang sejalan gitu ya. Jadi ya kita doakan lah kalau untuk masalah SDM-nya diperbaiki, tapi masalah untuk komunikasi ke teman-teman Boboto ini yang harus kita apresiasi karena sudah dimulai untuk membuka ruang gitu, daripada sebelumnya kan hanya terjal lah gitu ya, ada tembok yang kuat sehingga komunikasi itu terputus menurut Kang Adit begitu. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah sudah mulai kita buka untuk komunikasi dengan berbagai macam komunitas dan juga ya oleh Boboto dan oleh pihak lain yang ingin mengetahui Persib Bandung gitu ya. Nah, ini juga untuk keadaan finansial Persib Bandung bagaimana? Nah, ini Kang Adit pun menyarankan kalau memang beberapa harapan dari teman-teman Boboto ingin pemain bagus, ingin itu, diantaranya ada training center juga dan lain sebagainya. Ya mangga katanya ikutinlah program-program dari yang sudah Persib lakukan, dari mulai Planet Persib, dari mulai membership dan lain sebagainya. Itu ya silahkan invest uang teman-teman di situ katanya, karena itu akan sangat membantu untuk ya memenuhi apa yang memang dicita-citakan. Tapi ya jelas ada pandangan dari manajemen dan ada pandangan dari Boboto juga. Kalau Boboto melihatnya udah lebar, saya kan mendingan jang itu gitu ya. Jadi memang inilah pola komunikasi yang memang kata Kang Adit juga harus disampaikan terus menerus dan tidak terputus, karena ya takutnya semakin tidak ada komunikasi semakin jauh untuk pengetahuan teman-teman Boboto semua gitu ya, mengenai program-program yang ditawarkan oleh Persib Bandung. Tapi di balik itu semua bukan hanya untuk training center saja teman-teman. Persib Bandung saat ini sedang membuka selebar-lebarnya untuk sponsorship karena finansial memang sedang kita geret untuk naik, karena bagaimanapun juga Persib masih ada beberapa tunggakan teman-teman. Jadi hilangkan pikiran bahwa Persib Bandung klub yang kaya, Persib Bandung klub dengan finansial sehat dan lain sebagainya. Ini kita hapus dulu untuk sementara karena ternyata kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Jadi Persib ini memang sama berjuang dengan klub yang Liga 1 yang lain pun untuk mencari dana, pontang-panting, bahkan harus ngutang ke sini, ngutang ke situ, pembiayaan dan lain sebagainya juga harus minjem ke bank dan lain sebagainya. Ini memang ya sedikit kompleks lah. Jadi kata Kang Adit ini sebagai sport director PT PBB yang mengatakan bahwa ya, yang dulu dengan yang sekarang saya justru yang harus membereskan katanya. Jadi banyak masalah yang dulu ya dibereskan oleh Kang Adit saat ini, dan mudah-mudahan ya segera satu persatu saja, jangan semuanya gitu ya. Masalah training center pun ya sudah ada lahannya dan memang sepertinya ini akan melanjutkan dari program sebelumnya yang mana nanti dikasih namanya Kampung Persib teman-teman. Kampung Persib ini
ini nantinya akan terdiri dari training center, lalu ada museum, lalu juga nanti ada tempat hiburan yang lain, dan bukan hanya tempat latihan saja ya, ada restoran, kafe, dan lain sebagainya. Ini juga nantinya kan tidak jauh dari GBLA, jadi dari GBLA bisa jalan ke training center atau ke Kampung Persib ini ya, nanti apa namanya, jadi spot tourism katanya. Jadi bukan hanya tempat latihan, tapi bisa dikunjungi masyarakat setiap hari. Ada nantinya apa, keliling stadion, ada tour guide-nya, lalu ada pemandunya dengan ya segala macamnya lah. Ini akan menarik. Namun untuk sampai ke situ biayanya juga lumayan, teman-teman, ratusan M gitu ya. Tapi kalau minimal sekali untuk bikin pondasi awal training center ini membutuhkan 50 M, teman-teman. Ingat, 50 M untuk setidaknya pondasi awal di tanah 10 hektar untuk training center atau untuk Kampung Persib ini. Nah, ini 50 M sedang diusahakan mati-matian sampai sekarang katanya ya, dari mulai narik sponsor, narik juga teman-teman bobotoh untuk mengikuti program-program yang ditawarkan Persib, walaupun ya banyak kekurangannya gitu ya, tapi setidaknya ya mangga lah invest uang teman-teman di situ katanya, kalau memang ya tidak berkeberatan lah, karena semua juga sesuatu yang dipaksakan juga susah ya. Tapi minimal kata Kang Adit ya, musim ini kita sudah punya satu training center, tapi kelihatannya bukan di Kampung Persib teman-teman, tapi di sebelah daripada GBLA. Jadi di sebelah GBLA itu ada lapangan. Nah, itu memang sudah dibereskan gitu ya, sudah rumputnya dari beberapa bulan yang lalu juga memang sudah enak. Jadi sekarang tinggal finishing. Nah, nanti kemungkinan training center di situ untuk Persib latihan lah. Jadi punya tempat latihan sendiri, tidak nyewa lagi di Arca Manik, tidak di Sidolik dan lain sebagainya. Jadi punya sendiri di situ, walaupun kalau punya nyewa ya ini nggak mahal lah gitu ya. Jadi ya punya segala macamnya di situ. Nah, ini juga kenapa tidak langsung saja dari 2008, bahkan ya Pak Teddy Cahyono mengatakan Kampung Persib ini akan begini, tapi ya belum terrealisasi karena memang dananya ratusan M, teman-teman. Ratusan M pun ini harus ada perhitungannya gitu ya sekarang, apalagi sudah semakin susah zaman sekarang, banyak pengeluaran yang memang belum menguntungkan untuk manajemen, sehingga ya kita tahu sendirilah nanti gitu ya. Tapi ya manajemen sepertinya akan membagi dua untuk fokusnya, daripada membangun langsung Kampung Persib yang pondasinya saja 50 M, itu belum apa-apa, baru ngerasin tanah, baru ngerapihin tanah dan sebagainya, itu 50 M. Namun untuk pembangunannya lagi ini kan ratusan M. Tapi yang lebih memungkinkan adalah membereskan GBLA ketika serah terima bulan Desember besok, serah terima dari PUPR ke Pemkot. Pemkot kan sekarang sudah diserahkan ke PT PBB juga untuk pengurusan. Jadi ketika PT PBB menerima serah terima GBLA, nanti akan dibangun dulu dari mulai gate, pembelian tiketing. Nah, tiketing juga nanti katanya akan diatur, tidak serumit inilah, karena mau tidak mau dengan sistem tiketing yang sekarang memang tidak menutup mata, katanya mengurangi jumlah penonton yang datang ke stadion, sehingga mengurangi pemasukan dari Persib Bandung juga. Jadi nanti bagaimana lebih mudah, lebih nyaman, ya nanti ditunggu di GBLA teman-teman. Dan itu juga pernah saya sampaikan di awal bulan atau bulan yang lalu, bahkan nanti ketika face reckoning atau ke stadion tampil muka gitu ya, jadi scanning, mukanya di scanning itu ketika akan di GBLA, dan itu memang sedang dirapatkan, sedang direncanakan oleh internal Persib Bandung, dan sekarang sudah diungkapkan langsung oleh Kang Adit gitu ya, bahwa nanti semuanya akan dipindahkan pada saat ke GBLA, karena kalau di SJH lebar katanya, sayang SJH kan bukan punya Persib Bandung gitu. Kalau kita bangun di sana ya nanti yang dimanfaatkan
oleh pemerintah daerah di sana, bukan oleh Persib Bandung. Karena kalau GBLA sudah selesai renovasi semua kan main akan di GBLA. Jadi semuanya akan difokuskan dan dipusatkan di GBLA, mulai dari pembangunan gate nantinya, apakah gate yang langsung scan dari handphone, barcode-nya dan lain sebagainya itu akan dibangun di GBLA, dan itu pun punya biaya yang lumayan besar. Satu gate saja kan miliaran teman-teman, untuk dananya, karena ya begitu gate itu kan multifungsi, ada yang untuk mendeteksi wajah itu kan lumayan gitu, dalam 1 menit harus ada 60 orang yang terscan gitu, lalu itu membutuhkan tim IT dan lain sebagainya, jadi SDM-nya pun harus dipersiapkan baik-baik. Jadi sekarang sedang memang rapat internalnya sangat intensif gitu, kecuali ya mau apa adanya gitu ya, ala kadarnya, itu mah nggak mau juga manajemen. Jadi lebih baik yang benar-benar matang, yang betul-betul ya bagus lah, daripada nges lah iya heula we itu heula we, jadi ala kadarnya nanti banyak komplainan, justru rusak alatnya, ngeluarin biaya lagi. Lebih baik ya sekalian katanya. Jadi musim ini insya Allah satu tempat latihan lah, bisa dibilang tempat latihan Persib itu akan ada di sebelah stadion GBLA. Jadi teman-teman kalau main ke GBLA ada lapangan di situ, ya itulah nanti yang akan dipakai untuk Persib Bandung latihan setiap hari gitu ya. Jadi tidak nyewa di stadion-stadion seperti saat ini kayak Arca Manik atau Sidolik. Nah ini ya akan mengurangi cost Persib Bandung tentunya, untuk bisa dialihkan ke hal yang lainnya. Tapi kalau untuk membuat kampung Persib yang isinya nanti ada training center Persib yang di tanah 10 hektar itu mungkin masih perlu waktu beberapa tahun lagi, karena ya sedang ngumpulin uang untuk membangun pondasi awal teman-teman, yang mana membutuhkan uang 50M. Jadi ya sabar-sabar aja dulu ya, yang menantikan nanti katanya akan membangun yang paling megah, yang paling lengkap di Indonesia, yang paling wah, yang memang bukan hanya diperuntukkan untuk sepak bola, tapi bisa untuk turis datang sana, bisa lihat nanti museum Persib dan lain sebagainya. Jadi sepertinya museum Persib itu tidak akan dibangun di stadion, tapi di training di kampung Persib nantinya. Tapi ya nantilah untuk lain-lainnya mungkin ada pemberitahuan yang lain gitu ya bagaimana, tapi yang jelas perlu beberapa tahun untuk membangun kampung Persib teman-teman. Yang realistis saja sekarang musim ini tempat latihan Persib akan di sebelah GBLA persis gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini khusus mengenai training center, dan kita doakanlah besok Persib bisa mendapat hasil maksimal di ACL 2, karena peluang untuk menang masih ada dan kita masih bisa mempertahankan perjuangan di ACL 2 teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.